Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Lihat kanan kiri, kasih senyum, kalau belum salaman, silakan salaman, kalau mau tos juga boleh, gitu ya. Puji Tuhan, saling berikan senyum yang terbaik ya. Oke, mau ngasih sinyen kuala juga boleh, masih boleh. Ya sinyen kuala, masih atmosfer masih kerasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang merayakan Happy Valentine, gitu ya. Puji Tuhan, Happy Valentine juga buat couples, buat calon pasangan suami istri juga, gitu ya. Dan pagi hari ini saya diminta untuk sharing tentang kasih Tuhan, dan saya beri judul menemukan kembali dan membangun relasi kasih dalam keluarga. Buat Anda yang sudah kenal dengan saya, nama saya Himawan, saya sudah menikah, yang Anda tahu kami menikah November yang lalu, kami merayakan anniversary kami yang 25, satu hal yang luar biasa buat kami, dan Tuhan percayakan 3 orang anak, 2 laki-laki, 23 akan 24, Michael sudah bekerja, Daniel minggu depan nanti akan 20 tahun, sedang kuliah di semester keempat, dan yang paling kecil Jennifer, kelas 12, umur 18 tahun, dan Agustus nanti mulai kuliah gitu ya. Dan dalam hati kami memang kami ini sangat menyukai, mengkhususkan perhatian pelayanan kami ke dalam hal-hal keluarga. Saya mengenal Pastor Fernando dan gereja ini sudah cukup lama. Saya dan Pastor Fernando sama-sama dari alumni sebuah gereja juga, gitu ya. Dengan Pastor Jason juga. Dan dengan Edward juga gitu ya, beberapa teman-teman di sini, dan it's always good to be with you gitu ya, karena saya merasa gereja ini jadi gereja yang luar biasa yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, amin, amin. Nah, berapa di sini yang sudah menikah? Tolong angkat tangannya. I will always do this, saya selalu melakukan ini banyak gereja. Berapa sudah menikah? Tolong angkat tangannya. Jangan bohong di rumah Tuhan. Oke, berapa banyak yang, Pastor sekarang saya belum, tapi saya yakin saya pasti akan menikah. Oke, good for you. Masa cuma 2 orang yang jujur di sini? Oke, ya. Now, buat Anda yang mau menikah, praise the Lord gitu ya. Anda datang ke tempat ini dan I hope Anda tidak seperti orang-orang di luar sana yang saya ketemu beberapa teman-teman yang sudah mulai pusing karena anaknya sudah hampir umur 30 dan tidak ada tanda-tanda mau menikah. Dengan berbagai macam alasan, sibuk inilah, sibuk itulah. Ada juga teman-teman yang pusing juga karena anaknya mau menikah tapi dengan satu syarat, nggak mau punya anak dan segala macamnya. Challenges, tantangan demi tantangan dalam hal keluarga ini begitu luar biasa rumitnya hari-hari ini. Dan saya ditanya beberapa waktu yang lalu, ketemu dengan teman yang mengatakan, Kohim masih relevan nggak sih komitmen nikah sekali untuk seumur hidup? Itu masih relevan nggak hari-hari ini? Masih relevankah kita punya gambaran ideal tentang pernikahan yang sesungguhnya? Beberapa orang tua bahkan menunjukkan concern-nya karena ada anak-anaknya yang sudah mulai membangun relasi dengan lawan jenis, puji Tuhan, dengan lawan jenis. Ya karena sekarang ini challenge yang lain lagi gitu ya, membangun relasi dengan sesama jenis, ada juga challenge seperti itu. Tapi mereka tidak seiman. Dan anak-anak ini challenge orang tuanya. Kenapa enggak boleh? Dia kan baik. Toh nikah sama yang seiman juga belum tentu awet kan? Tuh contohnya ada. Gitu ya. Sudah nikah, waduh orang Kristen luar biasa, dipuji-puji luar biasa, jam 4 pagi bangun doa segala macam, bubar juga akhirnya. Dan nikah lagi dan sekarang jadi itulah pemimpin gitu ya. Saya nggak sebut nama lah. Live kan? Oke. Saya masih pengen hidup soalnya. Masih relevan nggak sih prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan percintaan maupun juga pernikahan dewasa ini? Nah saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Setuju katakan amin dulu. Rancangan Tuhan selalu indah. Prinsip firman Tuhan itu selalu luar biasa.
The problem is not the principles of the Lord. Definitely the problem is not with the Lord. Sudah pasti itu. Problemnya bukan pada prinsip-prinsipnya masih relevan atau enggak. Problemnya pada pelaksananya, yaitu manusia. Karena ketika Tuhan menciptakan seluruh isi bumi ini, Kejadian pasal 1, 27, 28, 31, Tuhan itu sudah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Manusia diciptakan dengan gambarnya sendiri, his very own image. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang dapat nafasnya Tuhan cuman manusia, yang lain enggak. Dan yang dapat mandat untuk mengelola bumi, punya power untuk overcome, untuk memanage, mengelola semuanya adalah manusia, bukan yang lain. Dan yang menarik saya pribadi adalah pada waktu Adam masih sendirian, sepertinya semuanya oke. Dikasih tugas untuk kasih nama semua, dikasih nama. Dan disitulah Tuhan kemudian menemukan bahwa nggak bagus kalau cuma sendirian. Karena itu Tuhan ciptakan penolong yang sepadan. Yang menarik saya setelah Tuhan menciptakan penolong yang sepadan ini dan memberkati mereka, memberi mereka mandat. Ini, perhatikan. Yang ini nih, Bapak Ibu Saudara. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Tuhan menutup hari penciptaan ke-6 dengan kata-kata sungguh amat baik. The first 5 days of creation, 5 hari penciptaan yang pertama, ditutup dengan Tuhan melihat semuanya baik. Notice the difference? Perhatikan perubahannya. Yang membuat sungguh amat baik itu adalah ketika Tuhan sudah mengerti ada yang kurang di mana. Adam gak bisa sendirian. Dikasih penolong yang sepadan. Diberkati, dikasih tugas. And then Tuhan bisa melihat, now it's perfect. Now the puzzle is perfect. Now the picture is perfect. Now the plan is perfect. Dan yang makin menarik lagi adalah setelah terjadi penyatuan ini, pernikahan ini, lembaga institusi pernikahan atau keluarga yang pertama ini, pasal 3 langsung nongol iblisnya. Nangkep ya? Melihat benang merahnya di sini. Dan iblis gak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Yang di break bukan cuma relationship antara Adam dan Hawa. Di break dengan cara apa? Dibuat saling menyalahkan. Ini loh perempuan yang kau berikan buat aku ini. Hawa bilang, ini loh ularnya yang bujukin aku. Sehingga tadinya mereka begitu intim, begitu dekat, no secrets karena semuanya terbuka, semuanya telanjang. Tiba-tiba harus ngenyam pakaian, tiba-tiba harus saling menyalahkan lagi gara-gara lu ngasih gua makan. Buah itu, kita jadi keluar dari Taman Eden, kira-kira begitu. Tapi yang paling parah adalah pemisahan antara manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah sendiri. Kompasnya manusia, ciptaan Allah yang begitu sempurna, yang tadinya tegak lurus sama Tuhan, yang tadinya ibaratnya kalau kompas itu yang nunjuknya utara yang benar gitu, kira-kira begitu. Moral kompasnya benar, karena masih pure hatinya, dirusak oleh karena dosa. And ever since that moment, setelah kejadian itu, hati manusia cenderungnya skewed, nyimpang. Sehingga manusia sampai hari ini lebih gampang untuk jatuh dalam dosa. Lebih gampang untuk drifted away from the Lord ketimbang mendekat dan intim sama Tuhan. Apalagi melakukan firman Tuhan. Dan inilah menjadi core of the problem. Kenapa kok suami istri susah sekali untuk benar-benar close, benar-benar intim. Kenapa suami istri yang harusnya saling mengasihi dengan kasih yang tulus, kenapa setelah berjalan dengan waktu nggak bisa? Kenapa tadinya pasangan suami istri yang masuk pernikahan dengan menjalani proses sebagai sepasang kekasih, tiba-tiba begitu nikah sudah hilang lagi kata kekasihnya. Bahkan kata kekasih ini dalam pernikahan, konteks pernikahan seringkali
refer sebagai hal yang negatif. Sebagai pill atau will. Pria lain atau wanita lain dalam kehidupan pernikahan seseorang. Rasanya nggak mungkin suami istri seperti pacaran dulu. Because of this. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rusak juga keintimannya. Tapi yang paling parah adalah ketika manusia terpisah dari Allah. Sehingga kemudian manusia, dan kemudian iblis nggak cuma di situ. Bekerjanya. Setelah iblis bisa memisahkan manusia dengan Allah, iblis berusaha mendistract manusia dengan banyak hal. Egonya, oh kamu ini punya kuasa. Kamu ini bisa tanpa Tuhan, gak usah dikit-dikit Tuhan. Kamu dikasih otak, kamu bisa mikir. Kamu gak perlu selalu dengan dekat sama Tuhan. Itu agama, itu hari Minggu aja cukup. Senin sampai Sabtu you can live all you want. Datang ke gereja untuk cuci dosa. Jadi gereja jadi tempat laundry Bapak Ibu Saudara. Nikah itu lalu kemudian muncul teori-teori yang sounds okay, sounds right. Tapi membuat kita, ya kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh, nggak semuanya biblical, nggak semuanya tegak lurus dengan firman Tuhan. And we accept that, because that's more make sense daripada Alkitab. Manusia berusaha menyelesaikan masalah-masalah kepribadian, persoalan hidup dengan teori-teori psikologi, dengan jalan keluar yang lebih masuk akal. Padahal the real problem is the problem with the heart, with the problem with your soul, dan cuma Tuhan Yesus yang bisa pulihin masalah itu. Yang setuju katakan amin. Saya sendiri lulusan psikologi, Bapak Ibu Saudara jangan salah, saya nggak anti dengan psikologi. Jangan salah. Tapi saya lebih berhikmat, saya lebih hati-hati, saya lebih pilih-pilih. Saya harus berhati-hati sekali. Ada banyak problem-problem yang sungguhnya ketika diruntut, ketika dikorek, sebenarnya problemnya bukan masalah itu. Tidak sedikit pasangan suami istri yang bermasalah ketika kami korek kehidupan kerohaniannya, dan kami menemukan the loophole, kami menemukan rongga masalahnya di sini. This is the real problem. The problem is you've been away too long from the Lord. Engkau sudah menjauh dari Tuhan terlalu lama. Bagimu Tuhan cuma sebagai sebuah agama. Nggak lebih dari itu. Dan itu kotaknya di hari Minggu. Dan Senin sampai Sabtu kau menghidupi prinsip-prinsip yang beda banget. Yang memuaskan hatimu. Menyenangkan egomu. Masuk di akalmu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ditanya, gimana kita mesti mulai? 2 tahun terakhir ini saya dan teman-teman saya melayani di sebuah lembaga pelayanan Kristen, kami bergumul. What's the core of the problem? Pelayanan keluarga makin banyak, tapi kok rasanya masalah-masalahnya nggak muter-muter, masih itu aja. Ini tiap tahun pasti tiap tahun menjelang Valentine pasti permintaannya. Kalau dari youth, dari anak SMA adalah LSD, pasti itu permintaannya. Retreat pernikahan pasti banyak. And so many, begitu banyak teori-teori tentang pernikahan sekarang ini begitu luar biasanya. But yet the problem, persoalan pernikahan, persoalan pasutri yang bermasalah, kok nggak habis-habis rasanya. Karena selama ini upaya yang dilakukan lebih ke hal-hal yang sifatnya berhenti di sini. Tidak menyelesaikan di sini, setuju katakan amin. Kenapa saya bawa Bapak Ibu Saudara, ini agak berat. Maybe some of you termasuk mungkin beberapa pengerja expect satu khotbah yang simple, yang gimana. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, 2 tahun terakhir ini saya memang banyak bergumul dan I think we have to go back to the core. We have to go back to the basic. Nggak mungkin kita bisa membahas
persoalan rumah tangga tanpa membahas kejatuhan manusia dalam dosa. Because that's the real, itulah akar permasalahan sesungguhnya. Dosa itu begitu merusak tatanan dan membuat moral compass kita. Saya pakai istilah duniawi ya, moral compass. Kompas moral kita ini, patokan kita ini geser dari yang harusnya Tuhan mau. Dan kami menemukan sulit untuk membangun, untuk membina kembali, rebuilding the relationship, mengembalikan relasi supaya menjadi kudus seperti yang Tuhan mau. Kalau kita nggak balik lagi kepada blueprint yang Tuhan mau, yang setuju katakan amin. Bagi Anda yang belum menikah, bersyukurlah Anda datang hari ini supaya Anda dapat gambaran bahwa actually kehidupan pernikahan nggak seseram seperti yang Anda bayangkan, karena begitu banyak pernikahan yang bermasalah hari-hari ini. Tidak serapuh seperti yang Anda bayangkan. Ada teman baik anak saya yang mengatakan begini, ya nanti saya nggak tahu lah, saya nikah apa enggak, ngeliat orang tua saya berantem terus tiap hari, mami saya digituin, saya malas juga nikah, saya takut nanti saya nggak bisa bahagiain istri saya, nanti saya kayak papa saya jadinya. Kalaupun nanti saya menikah, om, tante, paling kalau udah dari awal-awal kata nggak cocok ya kami pisah aja. Everybody's doing it. Kayaknya udah hal yang biasa aja. Simple, hidup udah susah om. Tapi apakah memang, balik lagi, apakah memang serapuh itu pernikahan? Mari kita lihat kembali dalam Kolose pasal 3, 18, 19 dan ayat 21 yang menjadi blueprintnya, relnya, apa yang Tuhan mau kehendaki, apa yang mau Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga. Yuk kita baca sama-sama 3 bagian ini. Saya tadi mau ajak baca yang Efesus 5, tapi karena waktu yang cukup panjang, lebih baik kita Kolose aja. Ini Kolose ini excerpts-nya, ringkasannya. Yuk baca sama-sama, yuk 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Parents, kalau Anda ingin nanti anak-anakmu punya pernikahan yang baik, memilih pasangan hidup yang baik, maka dari sekarang Anda juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Gaya parentingmu juga harus berubah. Anda pun juga harus memperlakukan pasanganmu dengan benar. Karena ketika kamu melakukan pasanganmu dengan benar, and you do the God's word, menggunakan prinsip firman Tuhan, engkau sudah memberikan sebuah acuan bagi anak-anakmu. Nanti kalau aku nikah, rumah tangga seperti apa aku pengen bangun. Karena tiap hari aku ngalamin kondisi rumah tangga papi mami yang seperti ini. Yang setuju katakan amin. Gimana tuh rebuild, menemukan dan membangun kembali kemesraan suami istri yang pertama. Harus dimulai dari sini Bapak Ibu Saudara. Suami jadi pemimpin yang melayani. Istri jadi pendukung suami supaya menjadi pemimpin yang melayani. Para istri tolong baca bagian yang atas, yang suami jadilah pemimpin yang melayani. Para istri tolong baca. 2, 3. Bu, jangan takut. Kayak rasanya suaranya kayak orang di bawah ancaman gitu kayaknya. Bapak Pahim enak suruh kita baca, pulang-pulang kan saya serumah sama dia Pak. Yuk baca dengan suara keras, dalam kasih Kristus gak usah takut. 2, 3. Suami, jadilah pemimpin yang melayani. Sekarang buat para istri, suami-suami yang baca. Yuk, 2, 3. Istri, dukung suamimu menjadi pemimpin yang I want to address to the husbands first and future husbands first. Kenapa? Karena Anda akan jadi kepala. Anda akan jadi pemimpin. Tuhan kasih tongkat otoritas untuk memimpin dalam keluarga adalah kepada para suami yang setuju katakan amin. Tapi tipe leadership seperti apa yang Tuhan mau? Nah, seperti ini.
Maksudnya pemimpin yang melayani seperti apa sih Pak? Yang pertama, pemimpin yang melayani menjadikan pasanganmu dan kebutuhannya sebagai prioritas. Nah, kita tanpa sadar mempraktekkan teori-teori relasi yang kelihatannya make sense, kelihatannya benar, tapi ketika kita telaah, kita renungkan baik-baik, ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah. Saya ulangi ya. Kita tanpa sadar melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip teori-teori relasi dari psikologi populer yang berkembang, tanpa kita sadari bahwa relasi-relasi atau prinsip-prinsip itu sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Karena dunia mengajarkan, hai suami layani istrimu supaya dia nurut sama kamu. Mulai nangkep gak ini? Kasih istrimu supaya dia nurut sama kamu. Bahagiakan dia supaya dia bahagiain kamu. Nah, apakah pola relasi transaksional ini yang menjadi warna daripada pernikahan yang Tuhan mau? Of course not. Karena teori dunia mengatakan begini, suami baikin dong istrimu dong. Happy wife, happy life. Kalau istrimu ya kau sayangi, istrimu kau cintai dengan sungguh-sungguh, ujung-ujungnya kan dia memuaskan kamu juga kan. Ujung-ujungnya kan dia akan baik sama kamu kan. Ujung-ujungnya kan kamu kan di inilah, di itulah, dilayani dengan baik dan segala macamnya. Ini pola transactional relation. Bukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Relasi suami istri bukan relasi transaksional. Relasi kita dengan Tuhan juga bukan relasi transaksional. Listen. Menjadikan pasangan dan kebutuhan sebagai prioritas utama, itu Tuhan lakukan. Tuhan concern sama saudara dan saya. Tuhan concern supaya manusia ciptaannya ini bisa balik lagi. Itu concernnya Tuhan, hatinya Tuhan. Tadi kita nyanyi lagunya. You didn't want heaven without us. Itu benar loh. Tuhan tuh gak mau surga tuh kosong tanpa kita. Tuhan mau meskipun oke dosa, salah, yuk aku mesti keluarin you dari sini. But gue pengen lu balik ke sini. Lu ciptaan gue yang paling gue sayangin, paling gue banggakan. You have to return to this. Dan sejak kejatuhan manusia selalu Tuhan terus yang berinisiatif menjangkau manusia. Selalu Tuhan terus yang mau berinisiatif membangun cara supaya manusia bisa balik lagi sama Tuhan. Dikirimin nabi, dikasih rule, dikasih contoh. Supaya ngerti ini loh yang aku mau kayak gini. Lihat Abraham, lihat ini, lihat. Oke enggak perfect, ya udahlah, ya apa-apa. Tapi terus. Sampai akhirnya enggak bisa pakai cara itu, apa boleh buat? The ultimate way is through Jesus. Sacrifice at the cross. Itu semua tujuannya apa? Prioritasnya Tuhan apa? Kebutuhanmu, keinginanmu, kebutuhanmu apa? Kamu gimana caranya supaya kamu ini ke sini? Tuhan selalu mikirin kita. Halo? Dan Tuhan layanin. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pemimpin yang memastikan supaya ujung-ujungnya nanti lu balik sama gua. Lu bisa balik sama gua. Buat suami-suami yuk belajar yuk. Anda baik sama istrimu bukan supaya kemudian egomu bisa dipenuhi. Hadiah anniversary kau belikan dia perhiasan yang mahal, permata, ajak jalan-jalan ke Eropa segala macam, ujung-ujungnya biar dia diem, gak rewel. Ada teman saya ngomong gini, istri saya mah yang penting, dia bisa tetap belanja, dia tinggal tanda tangan, tinggal masukin PIN, gue yang bayar. Asal dia happy, dia gak akan ngomel-ngomel sama saya. Saya bisa invest, saya ini, dia gak banyak ngomel. Saya trading kalah, dia gak berani banyak ngomel. Karena dia udah gue senengin. Apakah seperti ini? Of course not. Tapi pola relasi manusia, suami dan para istri seperti Tuhan dengan gerejanya. Tuhan begitu memikirkan keselamatan kita sampai-sampai putra tunggal pun dia korbankan. Suami-suami,
Kalau kau mengasihi istrimu, kau pikirkan prioritasnya, kau pikirkan hatinya, kau bahagiakan dia. Bukan demi kepentinganmu sendiri. Tetapi karena kau sadar, ini penolong saya. Ada sekitar sekian ratus juta penduduk Jakarta, dia pilih saya. Dia terima saya jadi suaminya. Saya nggak sempurna, saya yang suka salah ngambil keputusan. Dia masih nggak ninggalin saya. Saya bersyukur. Dia bisa aja ninggalin saya ketika saya screw up, saya bikin salah. Dia bisa aja gak mau ikut tanggung jawab ketika saya salah investasi. Dia bisa aja ninggalin saya untuk dapat yang lebih baik, lebih kaya. Tapi dia gak lakukan itu. So that's why, dalam banyak kesempatan saya mau bahagiakan dia. Karena memang dia layak untuk bahagia. Yang setuju katakan amin. Dan saya bersyukur ketika saya bahagiakan dia. Itu cara saya bersyukur sama Tuhan yang sudah menyatukan kami dalam pernikahan. Suami-suami, kau mau bersyukur sama Tuhan? Bukan cuma ketika hari Minggu kau datang ke sini, bayar perpuluhan, kasih persembahan, melayani, bukan cuma itu. Tapi ketika kau mengasihi istrimu, kau setia sama istrimu. Seperti Tuhan setia sama kita, itu covenant. Seperti Abraham, dan ketika Tuhan bikin covenant sama Abraham, Bram, bagianku melakukan ini, bagianmu melakukan ini. Bram, sekalipun kamu gak melakukan bagianmu, Bram, I will still do my part. Itu covenant Tuhan dengan Abraham. Seperti itulah covenant dalam pernikahan. I will still do my part, meskipun pasangan saya belum melakukan bagiannya. Suami, lakukan bagianmu. Prioritaskan kebahagiaan istri dan keluargamu di atas segala-galanya. Kita para suami, we have so many opportunities untuk fail. Setuju para suami? Tapi ketika, saya ditanya tiba-tiba suatu ketika, Pak Him, apa fungsi cincin pernikahan? Penting nggak sih? Saya bilang cincin ini adalah melambangkan ikatan perjanjian yang saya pernah ucapkan, janji nikah saya yang saya ucapkan bukan cuma di hadapan tamu-tamu undangan dan pendeta, tapi di hadapan Tuhan. Cincin nikah ini mengingatkan saya, setiap kali saya mengambil keputusan penting, cincin nikah ini mengingatkan saya, kalau saya salah ngambil keputusan, yang nanggung bukan cuma saya, tapi ada istri dan anak-anak saya yang akan ikut nanggung. Cincin nikah ini mengingatkan saya ketika dalam pergaulan saya ketemu dengan lawan jenis yang kelihatannya, wah kayaknya kok saya lebih nyambung sama dia daripada sama bini di rumah ya, misalnya. Ada kayak gitu-gitu. Suami-suami di sini terlalu holy aja mungkin nggak berani ngomong gitu ya. Tapi banyak di luar sana. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang pikir kayaknya mendingan dia daripada istri saya deh. Gitu. Istri saya kasih kode-kode, hujan-hujan, lapar, nggak ngerti-ngerti. Sementara teman kantor saya, sekretaris saya cuman, kok perut nggak enak ya? Oh, lapar ya? Tak beliin gado-gado ya? Ih, tahu bener juga gado-gado kesukaan gue. Langsung, gue beliin gado-gado ya, di ujung jalan situ ya. Lombok cabai satu aja kan, nggak pakai kentang kan? Ih, tahu banget. Listen, suami, tugasmu, kasih istrimu. Pertimbangkan kebutuhannya, kebahagiaan sebagai prioritasmu. Jangan cuma egomu aja yang kau kedepankan. Tanggalkan egomu. Pikirkan istrimu, anak-anakmu, khususnya istrimu. Semaksimal mungkin ketika dia pengen cerita. Kadang-kadang beberapa suami ngomong gini, istri saya tuh bawel ya, gak karuan. Cerita, nggak ngerti ya, gue tuh pengen istirahat, pengen apa. Saya bilang, bro, bersyukur bini lu masih pengen ajak ngomong lu. She's just lonely. Seharian dia sibuk ngurusin anak, apa semua segala macem. Dan karena kamu suaminya, kamu yang mengerti tentang dunia ngomongin anak, rumah lah, apa segala macam. You dengerin dong. You don't have to be psychologist. Tuhan kasih kamu 2 kuping, dengerin. Dan suami-suami PR ya. Enggak semua cerita masalah dari istri itu butuh solusimu.
Nah, beberapa istri langsung, benar. Enggak semua cerita masalah dari istrimu itu butuh solusimu. Kadang-kadang kita para suami ini suka keterusan. Kebiasaan di kantor kan. Anak buah datang, Pak ini gimana Pak? Kasih solusi. Pak ini gimana Pak? Kasih solusi. Sampai rumah istri cerita, kasih solusi. Padahal istri bilang, gue gak butuh solusi, gue tahu mesti ngapain. I just need your ears untuk dengerin aku, nampung aku. Gitu. Beberapa istri langsung dengarkan istrimu. Kalau istrimu udah 2-3 kali mengucapkan hal yang sama, pay more attention. Serius. Amin. Ya. Yang kedua buat suami, dengan sengaja berbicara menggunakan bahasa cintanya, belajar. Tuhan tuh tahu persis manusia tuh punya banyak macam bahasa cinta. Makanya Tuhan berusaha menunjukkan kasihnya kepada manusia dengan berbagai macam cara. Sampaikan kasihmu, ekspresikan. Baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan tindakan melayani, baik itu dengan pemberian hadiah, dengan waktu berkualitas atau dengan sentuhan. Berusaha temukan bahasa kasihnya dan lakukan itu. Jangan gini, lu kalau sayang sama gue, lu yang belajar bahasa kasih gue gak bisa, bahasa kasih lu gue gak bisa. Hey, if you love her, belajar. Saya tuh orangnya gak bisa gombal Bapak Ibu Saudara. Gak bisa. Tapi karena saya tahu sesekali gombal itu perlu buat istri saya belajar. Meskipun hasilnya gak selalu berhasil. But at least she appreciate it. Gitu ya. Saya tuh orangnya bukan orang yang romantis, tapi saya belajar. Saya bukan tipe orang yang, saya suka memberi sih. Jadi begitu saya tahu bahasa kasihnya istri saya itu hadiah, saya berusaha untuk memberi dia. Memberi sesuatu yang dia suka, meskipun saya nggak suka. Saya ingat waktu itu kami masih tinggal di Semarang dan waktu itu kami masih tinggal sementara di rumah orang tua saya dan waktu itu saya pulang tiba-tiba saya ada impulsif aja pengen beliin dia durian. Dia demen durian, pengumuman. Masalahnya saya nggak doyan durian gitu ya dan kemudian saya belajar gitu loh. Ya udah saya belajar untuk kemudian saya berhenti, ada penjual durian saya berhenti, saya coba pilih-pilih, saya takut milih, saya telepon ke rumah, zaman dulu belum ada handphone. Zaman-zaman yang cekring, masih ingat? Gitu ya. Cekring, cek, gitu. Yang angkat telepon dia. Papi ada enggak? Pergi. Mami pergi. Ini rumah lagi kosong, cuma ada aku. Aduh. Kenapa? Enggak sih. Kamu tahu enggak durian yang enak tuh kayak apa? Kayak apa? Terus dia jelasin, gini, terus dia berhenti sebentar. Kamu ngapain mau beli durian? Kan aku tahu kamu nggak doyan durian. Tanya. Well ya, saya orangnya juga susah bohong Bapak Ibu Saudara. Setelah saya bertobat ya, dulu saya jago berbohong. Setelah saya bertobat saya nggak bisa bohong, nggak jago bohong. Lalu kemudian saya bilang gini, saya mau kasih surprise buat kamu, gitu ya. Saya belajar. Dalam porsi-porsi yang wajar saya berusaha menunjukkan bahwa you're special. Dalam porsi-porsi yang wajar. Yang ketiga buat para suami, justru menurut saya ini yang paling penting. Jadilah pemimpin rohani. Bapak Ibu, kenapa tadi saya ngomong agak kencang di awal, karena ini menjadi PR besar bagi para suami. Buat Anda yang belum menikah, carilah suami yang membawamu benar-benar dekat sama Tuhan. Bukan berarti dia harus jago dalam Alkitab, bukan berarti dia harus jago dalam punya doa yang berkuasa, no. Tapi dia akan membawamu untuk selalu dekat sama Tuhan. Dia akan memimpinmu untuk selalu menjadi pendengar dan pelaku firman. Dia akan memimpinmu, mengingatkanmu untuk selalu berkomunikasi sama Tuhan melalui doa-doa.
Dan Anda sudah menikah, buat para suami, pimpin keluargamu untuk datang kepada Tuhan. Because we've met so many marriages falling apart. Ternyata karena ini, relasi sama Tuhannya bermasalah juga. Ketika mereka melihat bahwa kekristenan hanya sebagai sebuah agama yang cuma sekedar mereka perlu punya. Beda loh. Dan itu bukan kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah lifestyle, gaya hidup. Kekristenan adalah kebenaran, prinsip kebenaran. Dan para suami kau harus bawa keluargamu, make sure your family live in the truth. Menghidupi kebenaran itu. Kau dan keluargamu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Because that's what Joshua said. Itu yang Yosua katakan. Aku dan sisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Elohim. Dan beribadah bukan cuma sekedar menyembah, membakar persembahan, membakar mezbah korban bakaran, bukan cuma itu. Bukan cuma praising, worship, giving collector, dengerin firman hari Minggu, bukan cuma itu. Tapi benar-benar meyakini firman itu, bahkan menghidupi firman itu. Dan firman, kuasa firman itu akan mengubah. Kami temukan orang-orang yang sekedar membaca firman Tuhan, sekedar berdoa, tapi tidak menghidupi benar-benar firman itu, dan menghidupi doa dengan sungguh-sungguh dan sikap hati yang benar. Ternyata hidupnya makin berantakan. Malah melukai satu sama lain. Karena itu saya mengajak para suami, para ayah, ayo pimpin keluargamu untuk datang kepada Tuhan. Bakar mezbah persembahan itu. Adakan mezbah keluarga. Pimpin. You don't have to be a Bible scholars. Kemarin saya talk show dengan sebuah stasiun radio yang membahas soal ini. Dan saya mengatakan kalau 20 tahun yang lalu komsel keluarga, ibadah keluarga, family altar, mezbah keluarga, doa bersama satu keluarga. Mungkin 20 tahun yang lalu pergumulan berat. Pakai bahan apa, ininya apa, semua segala macam. Tapi puji Tuhan di abad 21 ini, masalah materi, masalah kurikulum, masalah modul, you can find it. Anda bisa temukan itu. By apps, by web-based, apapun. Printing manual masih banyak banget. But the problem is you have to be willing and committed to it. And I tell you, ketika keluarga nggak membangun kerohanian dengan sungguh-sungguh, ini jadi santapan yang empuk bagi si jahat untuk digoncang, untuk dihancurkan. Dan ketika kau nggak bangun kerohanianmu dengan pola pikir dan sikap hati yang benar, engkau jadi sasaran empuk untuk disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang nggak benar. So, husbands, future husbands, pimpin keluargamu, pimpin calon keluargamu, calon pasangan hidupmu. Doa sama-sama. Bawa pada Tuhan pergumulan-pergumulan kalian. Bawa kepada Tuhan kerinduan-kerinduan kalian. Yang setuju katakan amin. Buat para istri, bagaimana engkau menjadi istri atau calon istri yang baik? Topang suamimu untuk jadi pemimpin yang melayani. Saya mau berangkat dari sini dulu. Kenapa sih perlu diciptakan namanya penolong yang sepadan? Ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Ini bahasa Ibrani, artinya apa? Artinya adalah co-warrior, rekan seperjuangan. Bukan helper, tapi partner. Fungsinya istri itu lebih dari sekedar helper yang diperintah-perintah. Fungsinya istri itu lebih dari sekedar penambal kekurangan suami. Equally partner. Istri Tuhan kasih kuasa untuk menolong. Dikasih kuasa untuk menolong. Karena untuk menolong seorang suami perlu kuasa dari Tuhan. You are authorized to help your spouse. Istri juga diberi kuasa untuk ini. Menyampaikan
pertimbangannya, pikirannya, keberatannya kalau pola pikir suami, keputusan suami tidak sesuai firman. Hai istri-istri, kau punya kuasa untuk ngomong, "Pah, jangan." Ketika kau tahu yang akan suamimu lakukan bertentangan dengan firman. Ketika kau tahu investasi yang akan dilakukan suamimu ini akan merusak ekonomi keluargamu, you have the authority to say, "Pak, please consider." Aku enggak setuju. Aku keberatan. Dan suami belajar untuk dengarkan istrimu. Karena bisa jadi istrimu adalah alat yang Tuhan pakai untuk mencegahmu supaya kau enggak salah jalan. Ada suami yang salah investasi. Wah, kalau Tuhan memang nggak berkenan investasi saya, kenapa Tuhan nggak mencegah saya? Istrinya ngomong, gue udah berusaha ngomong sama lu nggak mau dengerin gue. Gue udah bilang, jangan. Too good to be true. Mana ada investasi selalu untung terus setiap hari. Profit terus setiap hari. Loss-nya nggak seberapa. Mana ada di dunia ini? Nggak ada. Gitu. Tapi kalau nggak mau dengerin gue, malah lu bilang, lu tahu apa sih soal investasi? Kan gue ngerti soal beginian. Ini cengli ini, masuk akal. Ketika kemudian investasinya bodong, nyalain Tuhan. Kan bocengli ya. Tuhan sudah berusaha mencegah melalui istrinya, tapi gak mau dengar. Tuhan sudah berusaha mencegah ketika seorang suami mau berpartner dengan seorang yang gak benar, yang mau menipu dia. Istri udah berusaha ngingetin, gue gak serak loh pas sama orang itu. Mesti ngomongnya cuma gitu, gue gak serak. Cuman suaminya take it lightly. Gak serak doang, enggak lah. Gak apa-apa ini. Jalan terus. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Istri-istri, jangan takut untuk mengemukakan pandanganmu. But, istri-istri juga perlu PR. Apa? Pastikan hatimu dan pikiranmu tegak lurus sama Tuhan ya. Jadi ketika kau menyampaikan keberatanmu, ada dasarnya. Bukan karena engkau enggak suka, sekedar enggak suka. Ada dasarnya, ada pertimbangannya. Terima dan akui suami sebagai pemimpin yang melayani. Belajar untuk melihat hal-hal yang baik. Bukankah ini seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Halo? Tuhan itu salah-salah ya. Mereka berdosa enggak? Berdosa. Tapi begitu wanitanya bertobat, Tuhan Yesus cuma ngomong, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Halo? Petrus salah enggak? Salah. Mengkhianati berapa kali? 3 kali nyangkal. Tapi Petrus bertobat, Yesus terima enggak? Terima. Yesus melihat Petrus dengan kacamata yang baru. Orang yang bertobat, dipulihkan. Dikasih tugas baru, jadi pemimpin rasul. Paulus kejam enggak? Kejam. Murid-murid Kristus dibunuhin semua ketika namanya masih Saulus. Tapi begitu dia bertobat, Tuhan terima enggak? Tuhan terima. Tuhan pakai enggak? Tuhan pakai. Dengan luar biasa. Belajar untuk melihat hal-hal yang baik daripada suamimu. Bangun kepercayaan dirinya. Terus, biar dia berkembang terus. Kalau ada kesalahan keputusan, ya sudah. Oke, salah. Kamu tahu enggak salahnya di mana? Kenapa kok bisa salah kayak gitu? Terus ke depannya gimana caranya supaya enggak terulang lagi? Itu adalah bentuk komunikasi yang produktif. Ada kesalahan, evaluasi kenapa, lalu kemudian pencegahannya gimana, ada pertobatan enggak, oke bertobat, benar-benar minta ampun, oke, langkah pencegahnya bagaimana, setelah itu jangan lakukan lagi, selesai, move on. Yang setuju katakan amin. Dorong suami berdoa minta hikmat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Minta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan. Tapi yang paling penting adalah ini Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa rumah tanggamu, pernikahanmu kau bangun atas dasar ini. Yuk baca sama-sama yuk, terjemahan bahasa Indonesianya saja. Yuk, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Suami ketika kau mengasihi istrimu, meskipun istrimu mungkin suka bawel, istrimu mungkin punya kelemahan,
Istrimu mungkin gak bisa seperti baca pikiranmu, seperti sekretarismu di kantor. Tapi bagaimanapun juga kau kasih istrimu karena kau takut kepada Kristus. Ya setuju katakan amin. Istri-istri, hormati suamimu, meskipun seringkali suamimu salah ngambil keputusan. Hormati suamimu, meskipun suamimu mungkin belum bisa jago dalam cari duit istilahnya, dalam berbisnis. Hormati dia bagaimanapun juga. Karena aku takut pada Kristus. Karena Efesus melakukan Efesus 5:23 sampai melakukan Efesus 5:22 sampai Efesus 5:33 untuk suami istri. Itu nggak bisa terjadi kalau nggak lebih dulu suami istri melakukan ini. Banyak pernikahan, banyak keluarga bermasalah karena Kristus bukan lagi jadi pemimpin di rumah itu. Tapi egonya si suami. Banyak keluarga bermasalah bukan karena bukan lagi prinsip firman Tuhan yang jadi patokan, jadi fondasi. Tapi kebudayaan, kebiasaan, pengajaran orang tua yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip-prinsip dunia yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, Galileans, let's start from our family. Put Christ back to where he's supposed to be. Kembalikan lagi Kristus sebagai pemimpin. Kembalikan lagi dia sebagai raja dalam keluargamu. Jadikan prinsipnya sebagai fondasi, sebagai patokan hidupmu. Maka kau akan ngalamin bagaimana cinta yang sesungguhnya terjadi dalam keluargamu. Setuju katakan amin. Kenakan kembali prinsip-prinsip kasih cinta dari Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ini buat para parents. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di Efesus pasal 6 ayat 4, jangan bangkitkan kemarahan. Menarik nih. Dalam hati anakmu, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maksudnya apa ini? Didiklah mereka. Maksudnya apa ini? Panas hati, marah. Kemarahan seorang anak ada yang muncul dalam bentuk pemberontakan. Kemarahan seorang anak ada yang muncul dalam bentuk sengaja gak mau nurut sama orang tuanya. Kemarahan seorang anak muncul dalam bentuk anak selalu cari perhatian. Ada aja dengan cara-cara yang jengkelin. Kemarahan seorang anak muncul dalam bentuk dia bully adiknya. Dia jahatin adiknya. Sehingga kita sebagai orang tua mungkin, kok kamu gak sayang sama adik sih? Bukan gak sayang sama adik. Tapi tanpa sadar, si anak ini melihat bahwa kita tanpa sadar beda-bedain. Kita lebih sayang, perhatian lebih sama adiknya, bukan kepada dianya. Makanya dia bully adiknya. Kemarahan kepada anak muncul dalam bentuk dia gak mau sekolah. Apa yang orang tuanya suruh sengaja dia gak mau lakukan. Sakit. Bohong dan segala macamnya. Ujungnya dia butuh atensi Anda. Kemarahan anak Anda juga dilakukan secara pasif. Tenggelam dalam game. Tenggelam dalam media sosial. Lari ke sana. Mencoba menemukan apa yang dia cari. Dampaknya apa? Dampaknya anak-anakmu akan menjadi pribadi yang terluka. Yang selalu pengen dapat kepuasan. Selalu pengen dapat perhatian dari orang lain. Maunya sorotan kameranya dan lampunya kepada dirinya. Jadi narsis. Pengen dipuji, pengen diiniin. Atau dia sengaja jadi notorious, jadi troublemaker. Cari gara-gara terus. Dan dampak yang lebih parah lagi adalah ketika dia bawa luka ini sampai dalam pernikahan. Akhirnya dia membuat sebuah pernikahan yang gak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu orang tua, yuk lakukan bagianmu. Para ayah, tunjukkan kasih Bapa yang sesungguhnya dalam hidupmu. Hadirlah buat anakmu. Present, seperti Tuhan juga present dalam kehidupan kita. Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu dengerin kita ketika kita berdoa. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita yang terbaik. Buat saudara dan saya yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan juga didik kita dengan hal-hal yang benar.
Tuhan juga sesekali rotan kita, jewer kuping kita ketika kita salah. Itulah pola parenting yang sesungguhnya. Dan Tuhan terus mengajar kita bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian juga para ayah, engkau harus hadir bagi anak-anakmu. Bagi anak laki-lakimu engkau hadir. Di tengah-tengah kelelahanmu engkau hadir, temenin mereka main. Bagi anak perempuan, ayo sesekali. Ya, saya sudah beberapa kali ngomong, tapi izinkan saya mengingatkan sekali lagi. Yuk, do dates, lakukan dating dengan anak-anakmu. Dengerin mereka, kenalin mereka. Heart to heart, bicara dari hati ke hati. Enggak gampang memang, tapi ini harus dilakukan. Karena mereka perlu diisi. Mereka perlu ngalamin, oh kasih Tuhan tuh kayak gini ya. Seperti papa mengasihi saya ya. Oh kayak gini kasih Tuhan ya. Ketika saya lagi sedih, papa rangkulkan tangannya ke pundak saya. Kayak gini ya rasanya Tuhan meluk saya ya. Tuhan mengasihi kita ya. Para istri lakukan bagian ini. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, filoteknos. Filoteknos ini apa? Istri perlu menunjukkan, menanamkan kelembutan, menanamkan kasih yang mau berkorban. Dan ini memang para ibu yang bisa melakukannya. Halo? Yang setuju katakan amin. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya encourage Galileans. Yuk, let's rebuild the true concept of marriages dalam rumah kita masing-masing. Kita bawa keluarga kita kembali kepada Tuhan. Kita bawa kembali anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kita jadikan firman-Nya sebagai fondasi hidup kita. Kita jadikan Tuhan sebagai Raja dalam keluarga kita. Kita lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Suami istri sambil pemain musik dan singer maju ke depan. Berikan contoh dan inspirasi bagaimana kehidupan nikah yang sesungguhnya. Kadang-kadang kami beda pendapat. Kami masih manusia biasa, suka bisa beda pendapat juga. Tapi kami saling memaafkan, saling mengampuni. Reconcile lagi, balik lagi. Supaya anak-anak bisa melihat, oh iya ya, namanya nikah nanti pasti ada ribut-ributnya dikit-dikit, tapi setelah itu rekonsiliasi lagi. Berikan kepada mereka gambaran pernikahan yang baik. Dan untuk ini nggak gampang Bapak Ibu, tapi bisa dilakukan. Kasih terima anakmu apa adanya. Anak yang dikasihi, anak yang diterima. Akan menjadi pribadi yang sehat. Enggak apa-apa dia bikin salah, tegur. Bila perlu disiplin, yes. Tapi katakan kepada mereka, kasih papa mama tidak akan luntur. Meskipun kamu beberapa kali bikin salah. We still love you. Dan kalau kami tegur kamu, kami reveal salah kamu di mana. Itu karena kami sayang sama kamu dan kami ingin kamu berubah. Kita bangun keluarga kita menjadi tempat di mana anak belajar yang namanya kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kita bangun keluarga kita menjadi tempat di mana anak-anak melihat, oh melakukan firman itu ada pergumulannya, tapi bisa dilakukan. Kita jadikan keluarga sebagai tempat di mana kita bawa anak-anak kita sejak usia dini. Kita genggam tangan mereka, kita bawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa pegang tangan mereka dan tuntun mereka sepanjang hidup mereka. Last but not the least, kalau kau masih punya orang tua yang masih hidup, love them. Pray for them, respect them. Karena pola itulah yang akan menjadi inspirasi buat anakmu. Sehingga ketika mereka dewasa mereka tahu how to treat you. Saya nggak tahu saya pernah ngomong di sini apa enggak. Tapi suatu ketika dalam mesbah, tiba-tiba istri saya melontarkan sebuah pertanyaan yang wild gitu ya. Out of nowhere. Gitu. Dia bilang gini, nanti kalau papi mami udah tua, papi mami nanti di panti jompo aja lah, papi mami nggak mau ngerepotin kalian. Ya kan, kalian pasti punya keluarga sendiri-sendiri. Karena saya nomor 2 tiba-tiba ngomong gini, nggak bisa. Papi mami tinggal sama aku aja. I will take care of you. Lalu kokonya adiknya juga bilang, enggak dong, kita juga mau. Nanti digilir aja. Dan
Kami kaget dengar respon mereka yang cukup impulsif gitu, cepat juga reaksinya ya, nggak pakai mikir gitu. Tapi satu hal yang kami percaya itu karena mereka melihat bagaimana kami mengasihi mereka dan bagaimana mereka melihat bagaimana kami memperlakukan. Saya masih punya mami yang masih April nanti akan ulang tahun ke-88 tahun. And we respect her, we pray for her, we call her occasionally. Kalau pas lagi libur kami datang ke sana dan we listen to her story meskipun ceritanya udah mulai sama-sama, itu aja terus ceritanya. Mami saya udah mulai masuk first stage of dementia. But the way we treat her itu yang menjadi sebuah lesson learned bagi anak-anak kami. Kayak gini toh. Dan Bapak Ibu Saudara, ini nggak mungkin bisa terjadi kalau kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak lebih dulu memastikan bahwa hati pikiran kita tegak lurus sama Tuhan. Kita nggak bangun kehidupan kerohanian kita dalam hidup kita. Mungkin hari ini Anda datang ke tempat ini dengan segudang luka banyak yang sudah terjadi. Dan rasanya kau mengatakan, Pastor Him ini khotbahnya bagus banget, tapi buat younger generation aja yang belum terlalu telat. Buat yang kami ini yang sudah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nikah, kayaknya gak mungkin deh melakukan ini. Udah terlanjur corrupted filenya. Udah terlanjur rusak. Listen, sebagaimana Kristus gak pernah berhenti untuk mengasihi kita dan mengampuni kita. Demikian juga kita dengan keluarga kita yang sejuk, katakan amin. Berapapun jauhnya, mungkin kau pikir keluargamu sudah berjalan saat ini. Sudah terlanjur banyak luka mungkin. Sudah terlanjur banyak wrongdoing, hal-hal yang salah yang kau lakukan. Tapi siang hari ini yuk, saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau Anda datang dengan pasangan Anda, dengan suami istri Anda bisa deketin, pegang tangannya, rangkul kalau perlu, kalau mau. If you come with the whole family, kumpulin juga, panggil anak-anaknya juga supaya bisa ngumpul sama-sama. Dan nyanyikan lagu ini, mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kepadaku.